Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merly dengan NIM C0E0230030 dari Prodi Keuangan Daerah kelas R002. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian KUP, hak dan kewajiban wajib pajak dan Fiskus, serta NPWP dan NPKP. Pengertian KUP. KUP adalah singkatan yang biasa dipakai untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang KUP memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak material. Susunan dalam satu naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ada 41 undang-undang yang dimaksudkan. Hak wajib pajak. Hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali, hak-hak wajib pajak lainnya. Dan kemudian kewajiban wajib pajak. Pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Kedua, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan pajak. Kewajiban dalam hal diperiksa, kewajiban memberi data. Pengertian Fiskus. Fiskus atau aparatur pajak atau pejabat pajak merupakan seseorang atau badan yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak atau iuran kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut oleh Fiskus ini nantinya akan digunakan untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat pajak berwenang yaitu Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, Fiskus ini bertugas untuk menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan surat tagihan pajak, menerbitkan keputusan, melakukan pemeriksaan, melakukan penyegelan, mengangkat pejabat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, hak Fiskus. Hak Fiskus itu menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan atau melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan, melakukan pemeriksaan dan penyegelan, menerbitkan surat tagihan pajak, melakukan penyidikan, dan menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan. Nah, kewajiban Fiskus ada kewajiban umum dan kewajiban khusus. Kewajiban umum Fiskus yaitu melakukan pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, kewajiban khusus, menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP sementara dalam waktu 3 hari setelah formulir pendaftaran diterima. Menerbitkan NPWP dalam jangka waktu 3 bulan setelah formulir pendaftaran diterima. Selanjutnya, NPWP nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Fungsi NPWP yang pertama, persyaratan administrasi. Kredit bank salah satu syarat yang diperlukan adalah nomor pokok wajib pajak. Rekening dana nasabah atau RDN adalah rekening yang dibuka di bank tertentu. Ini hanya bisa digunakan untuk memfasilitasi transaksi jual beli. Yang kedua, mempermudah urusan perpajakan, mengurusi restitusi pajak, yaitu pembayaran yang melebihi batas harusnya. Yang kedua, pengajuan pengurangan pembayaran pajak.
Selanjutnya, hapusnya NPWP, diajukan permohonan penghapusan wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian penggabungan usaha wajib pajak BUT menghentikan kegiatan di Indonesia. Wajib pajak orang pribadi, wajib pajak yang piutangnya dihapuskan akibat memiliki kekayaan atau meninggal, dianggap perlu oleh DJP untuk penghapusan NPWP dan wajib pajak. Selanjutnya, prosedur penghapusnya NPWP. Yang pertama, isi formulir. Pilihlah formulir penghapusan yang diperuntukkan bagi badan usaha. Yang kedua, melengkapi dokumen. Melengkapi formulir tersebut dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Permohonan diajukan. Permohonan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, bisa mendatangi langsung KPP tersebut. Kedua, bisa dilakukan dengan cara mengirim melalui pos. Selanjutnya, bukti penerimaan surat. Dan terakhir, permohonan dikembalikan. Lanjut, NPPKP. NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nomor pengukuhan PKP NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang diselamatkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Fungsi NPPKP, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang pertama, sebagai identitas wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, sebagai penanda dan pengawasan kewajiban administrasi perpajakan. Yang ketiga, sebagai bukti legalitas dan kredibilitas PKP. Dan yang terakhir, untuk pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya, hapusnya dan prosedur NPPKP. Hapusnya NPPKP secara rinci, DJP akan melakukan proses pencabutan pengukuhan PKP terhadap PKP yang termasuk dalam kriteria sebagai berikut. Yang pertama, PKP dengan status wajib pajak dan efektif. Yang kedua, PKP yang tidak diketahui keberadaannya atau kegiatan usahanya. Yang terakhir, PKP menyalahgunakan status PKP-nya. Prosedur hapusnya NPPKP. Yang pertama, prosedur pencabutan pengukuhan PKP secara online. Yang kedua, pencabutan pengukuhan PKP secara manual. Prosedur pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan. Selanjutnya, kesimpulan. KUP adalah singkatan yang bisa dipakai untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang KUP memuat ketentuan dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Pengertian dari nomor pajak wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. NPWP merupakan kewajiban pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dengan terkait kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.